Bismillah, pertanyaan berikutnya. Ah, Bagaimana menyikapi perasaan yang sebenarnya tidak ada lagi rasa suka, tapi berat untuk move on-nya? Wah, ini dia tuh. Konsepnya adalah semakin sempurna rasa sakit hati yang kita punya, maka semakin sempurna juga sebenarnya investasi yang kita berikan kepadanya. Makin sakit hati, berarti makin cinta kita sebenarnya. Tapi kan udah nggak ada rasa, bukan tidak ada rasa. Tapi segala kebiasaan yang sudah kamu dapatkan, siraman kasih sayang, perasaan, perhatian, dan lain sebagainya, karena udah terbiasa kita konsumsi, jadi udah biasa. Kita makan nasi biasa nggak sih? Biasa dong. Bukan lebay kan kita makan nasi, wah enak banget gitu kan. Enggak, biasa aja. Sama seperti dengan rasa yang kemudian kita punya. Iya, kita nggak suka-suka juga sama si dia. Kita nggak suka-suka juga sama nasi, biasa aja. Tapi kalau kita nggak makan nasi gimana rasanya? Ada yang aneh, ada yang lain. Mungkin itu salah satu yang membuat kita berat move on. Yang perlu kita sadari adalah makan nasi dengan cara yang benar, diperoleh dengan cara yang benar juga. Itu yang kemudian kata kunci yang pertama. Nasi halal nggak sih? Halal. Tapi jika diperoleh dengan cara mencuri atau mengambil nasi atau makanan pokok yang kemudian kita inginkan, tanpa pakai bayar, tanpa bilang-bilang, kita ambil saja, kita makan gitu, kira-kira baik apa tidak? Pada dasarnya baik, tapi jadi nggak baik karena tidak sesuai dengan konsep kebaikan itu sendiri. Islam tidak mengajarkan kita ngawur seperti itu. Terkait dengan rasa yang sudah ada, tidak ada lagi rasa suka lagi, tapi berat buat move on-nya, ikhlaskan yang pertama. Bahwa sebenarnya hubungan yang baik itu adalah hubungan yang diridhoi Allah. Melalui apa? Ikatan pernikahan salah satu diantaranya. Berat loh untuk kemudian bisa menuju ke sana. Gimana untuk bisa move on? Yang perlu disadari adalah jangan perumit masalah hidup kamu itu atau hidup kamu itu dengan ego, dengan perkiraan-perkiraan dan terkaan-terkaan perasaan kita saja. Berulang kali kita dibikin terluka di masa lalu, tapi tetap aja nggak bisa move on. Kenapa demikian? Karena kita sendiri yang ribet dengan urusan-urusan kita. Karena kita sendiri yang menciptakan ketakutan-ketakutan dan ketidaksiapan kita dari hilangnya perhatian itu, sehingga kita udah nggak ada rasa, sering disakiti, tapi tetap aja begitu. Ini dia, kita yang ribet sendiri. Faktanya, kalau misalnya kita sudah butuh dengan perhatiannya Allah, dengan kasih sayangnya Allah, maka kita juga akan menuju ke sana, ya. Bukan manusia lagi. Jadi kalau butuh perhatian Allah, maka insya Allah akan kita digantikan perasaan-perasaan biasa itu dengan perasaan-perasaan yang luar biasa. Salah satu diantaranya adalah cinta yang membuat kita itu jadi move up, gitu ya. Nggak cuma move on, move on kan ke samping, move up ke atas, asik. Udah nggak zaman lagi move on. Jadi penting banget bagi kita untuk kemudian mengetahui bahwa manusia itu memang dilahirkan memiliki keterikatan emosional gitu. Nantinya ketika kamu bertemu dengan orang yang baru, maka akan ada ikatan emosional yang kemudian kamu bangun lagi di sana. Satu waktu kamu akan sadar bahwa ikatan perasaan itu ditumbuhkan, bukan sekedar dinikmati, ditunggu gitu aja, tapi diupayakan. Apalagi cara mengupayakan adalah sesuai dengan koridor dari agama kita. Allah udah jelaskan untuk kemudian menumbuhkan rasa cinta, perasaan, dan segala macam itu dengan cara apa? Dengan cara menikah. Buktinya menikah kemudian menumbuhkan rasa sayang apa? Kita lihat tuh bapak ibu kita dengan cintanya menghadirkan kita. Kan sekarang tak romantis kayak dulu. Bukan cuma romantis, yang dibutuhkan adalah sebuah ikatan pernikahan, tapi kesungguh-sungguhan, kebertanggungjawaban, dan di sana itu lebih lama, lebih awet, insya Allah. Kalau kita sudah punya tujuan yang jelas, mudah untuk meninggalkan sesuatu yang kemudian membuat kita terlena seperti itu. Konsep dalam move on adalah ketika kita meninggalkan sesuatu, pasti akan ketemu sama tujuan yang baru, atau lebih enak lagi kita tentukan tujuan yang baru untuk kemudian bisa melangkah dengan mantap ke sana. Satu waktu kita akan digoda dengan sesuatu yang kita tinggalkan. Benar itu, ujiannya memang demikian. Tapi ketika kita sudah mantap paham konsepnya, ngerti siapa diri kita, apa yang kita tuju, apa ganjaran dan apa yang didapatkan, yakin dan percaya,
maka insya Allah akan mudah. Kenapa sulit untuk move on? Biasanya karena kita tidak percaya, kurang iman. Kan berat untuk kemudian ninggalin si dia. Terus siapa yang nanti kasih perhatian? Yakin dulu, iman dulu dengan baik. Kalau insya Allah ninggalnya karena Allah, maka digantikan dengan apa yang Allah suka. Dan apa yang Allah suka biasanya mantapnya luar biasa. Yakini benar itu, seyakin-yakinnya. Sama seperti halnya kamu yakin habis makan jadi kenyang. Seperti halnya kamu yakin ketika kamu nabung, maka nantinya kamu akan mendapatkan hasil yang lebih banyak lagi. Sama dengan ketika kamu yakin ketika melempar benda ke atas, maka turun ke bawah. Dan yakinkan juga bahwa ketika kita melangkah karena Allah, maka Allah akan gantikan dengan kebaikan-kebaikan yang lebih dari hitungan kita manusia biasa yang bisa kita pikirkan. Yakin, syaratnya cuma itu. Bagaimana cara menumbuhkan yakin? Dekati Allah dengan ilmu-ilmu yang kemudian sudah Allah berikan, dihamparkan di dunia ini. Banyak yang bisa kita dapat untuk menuju ke jalannya Allah, untuk kemudian bisa yakin. Itu banyak, pintu-pintunya ada banyak. Ada pintu sodako, ada pintu bersedekah, udah ada pintu mencari ilmu, ada pintu saum, ada pintu ngaji, ada pintu qiyamul lail, ada pintu-pintu yang lainnya. Dekati itu. Dan caranya apa? Melalui majelis ilmu. Bukan cuma sekedar dipahami saja, tapi diamalkan. Karena pemahaman dengan amalan yang baik, niat yang baik dikawal dengan amal yang baik, hasilnya insya Allah akan baik. Sesuai dengan prasangka kita sendiri. Ana inda dhonni abdi bi, bahwa aku Allah sesuai dengan prasangka hambaku. Ketika kita sedikit tahu dari ilmu yang kita dapatkan, kita paham dan kita berprasangka baik, pasti akan terjadi seperti ini.